apabila kita mencintai Allah, apa yang harus kita lakukan? Apa syarat mencintai Allah? Kata Allah SWT, fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, ikutilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kalian mengaku, ya Allah aku cinta kepadamu, maka follow Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, follow Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kita dan Allah akan mengampuni dosa kita. Wallahu ghafurur rahim. Sungguhlah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahu akbar. Brothers and sisters, wahai para pencari cinta sejati, ketahuilah ada yang mencintai kita lebih dari apapun. Ada yang mencintai kita tak berharap kembali apapun dari kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dan belum pernah berjumpa dengan kita. Namun cintanya tulus dan perjuangannya selalu ditujukan untuk kita. Allah Subhanahu wa taala kurang apa cintanya sama kita? Pagi ini, hari ini, adakah diri kita yang tidak melakukan dosa kepada Allah? Kita masih melakukan dosa kepada Allah, tapi Allah masih cinta sama kita. Kita masih memaksiati Allah, tapi Allah masih kasih nikmat kepada kita. Bukankah kita selalu berdosa kepada Allah, tapi Allah kasih kita jatah hidup? Bukankah kita selalu memaksiati Allah, namun Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan kepada kita? Ini tamparan buat kita. Tidakkah kita malu? Allah Subhanahu wa taala begitu cinta dan sayang kepada kita. Kita yang selalu memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Lucunya adalah Allah mencintai kita, Allah masih memberikan nikmat kepada kita, kita masih memaksiati Allah, namun kita nggak cinta lagi sama Allah. Kita malah ngebucin sama manusia. Wahai para kaum bucin yang lagi nonton dan lagi cengar-cengir di sana, ketahuilah bahwasanya kalaupun ada yang boleh membucin, jadilah bucin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadilah bucin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah budak cintanya Allah, mencari cintanya Allah, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pengen menjadi bucin, silahkan, tapi jadilah bucin cintanya Allah. Kenapa? Karena cuma cintanya Allah yang paling tulus. Karena cuma cintanya Allah yang paling sejati. Buktinya jelas. Buktinya sangat jelas. Kita yang masih melakukan dosa saja, Allah masih cinta sama kita. Apa ada manusia, orang yang kita cintai, kita jatuh cinta sama seseorang, terus kita melakukan kesalahan dia, tapi dia masih baik gitu sama kita, masih pengen nyaman sama kita? Nggak mungkin. Manusia itu akan pergi ketika melihat keburukan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mencintai kita, padahal kita selalu berdosa, membuat dosa, memaksiatinya. Maka teman-teman sekalian, ini kutipan yang penting sekali. Tidak ada cinta yang sejati dan abadi kecuali cinta ilahi. Dan tidak ada cinta yang benar-benar tulus kecuali didasari oleh kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, nanti dari ayat ini kita akan tahu beberapa pembahasan. Kita akan lihat apakah wajib mencintai Allah, ya bagaimana mencintai orang lain karena Allah, apa saja syaratnya, apa saja feedbacknya, apa saja yang harus kita lakukan. Itu semua bermuara pada ayat ini. Makanya kalau kita tadabburi ayat ini, cukuplah bagi kita mengetahui bahwasanya mencintai Allah itu keharusan, kewajiban. Teman-teman, kalian pernah nggak sih ngerasain jatuh cinta? Kalian pasti pernah ngerasain jatuh cinta kan? Kalau kita lagi jatuh cinta, bukankah semua yang diminta oleh orang yang kita cintai itu pasti kita akan taati? Kita kalau lagi jatuh cinta nih, ya, si gebetan itu, ya, kita nyebutnya si doi kita itu, minta sesuatu. Ini belum ada hubungan apapun nih. Ya, kita adalah orang yang paling membucin padahal belum ada hubungan yang benar, belum ada hubungan yang tulus. Ya, bahkan tidak ada hubungan tapi seperti sudah saling memiliki. Sehingga sakit hati padahal tidak memiliki satu sama lain. Aneh. Ya, lihat, ketika kita jatuh cinta, ya, terus orang yang kita cintai itu meminta sesuatu kepada kita. Bukankah kita pasti langsung mengiyakan dia, berusaha mengabulkannya dan mentaati apa yang ia perintahkan? Kan konsep cinta adalah taat. Ya, konsep cinta adalah taat. Makanya ada namanya bucin.
Ini lu bucin banget sih bro gitu. Baru punya cewek aja langsung ngebucin, dia minta apa dikasih, dia minta ini dikasih segala macam. Iya, konsep cinta adalah taat gitu. Makanya Imam Ibnul Mubarak rahimahullah taala mengatakan gini, kalaulah cinta kita itu sejati, pastilah kita akan mentaati perintah Allah. Allahu Akbar. Kalaulah cinta kita ini sejati kepada Allah, beneran gitu. Bukan cuma ngomong I love Allah, saya cinta Allah gitu. Kalau kita beneran cinta dan jujur cinta kita kepada Allah, ya, pastilah kita akan taat kepadanya. Lalu dia mengatakan, sesungguhnya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai, pastilah akan mentaati seluruh perintahnya. Maka inti dari cinta adalah taat. Inti dari cinta adalah taat. Bodohnya kita adalah kita lebih taat kepada cinta yang fana. Kita lebih taat kepada cinta yang fake, palsu. Manusia itu cintanya fana, sementara, dan cintanya bisa bohong, bisa dusta. Ya. Manusia tuh cintanya bisa ada maunya. Tapi kita lebih bucin terhadap cinta yang fake, terhadap cinta yang fana. Padahal ada cinta yang harusnya berbalas dari kita, yaitu cinta Tuhan kita sendiri. Dan kita selalu melupakannya. Bro and sis, jangan munafik. Lalu kita bilang, gak usah ditanya lah, kalau ditanya cinta apa enggak sama Allah, ya cintalah. Cinta apa enggak sama Rasulullah, ya cintalah. Mana buktinya bro? Cinta itu bukan diksi, cinta itu aksi.